Halo sahabat farmasi, apakah kalian sudah menggunakan obat secara benar? Jika belum, mari kita simak bagaimana menggunakan obat dengan benar untuk menuju mapan bersama apoteker. Apakah kalian tahu apa itu obat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obat adalah suatu zat untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit. Obat digolongkan menjadi beberapa macam. Beberapa di antaranya yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan terdapat logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, dan terdapat logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter, dan terdapat logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K di tengah menyentuh garis tepi. Lalu, bagaimana cara menggunakan obat dengan benar? Mari kita lihat penjelasan berikut. Dimulai dari tepat pemakaian obat. Tepat pemakaian obat meliputi tepat rute, tepat dosis, dan tepat aturan pakai. Pertama, tepat rute, yaitu harus memperhatikan etiket yang tertera pada kemasan obat. Etiket biru ditujukan untuk obat luar, artinya obat yang dioleskan atau diteteskan untuk menyembuhkan penyakit luar. Contohnya, salep, tetes mata, tetes telinga, dan krim. Selain itu, ada pula etiket putih yang ditujukan untuk obat dalam, yaitu obat yang masuk dalam saluran pencernaan, seperti tablet, sirup, kapsul, dan pil. Berikutnya, tepat dosis, yaitu meminum obat sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Pastikan untuk membaca keterangan pada etiket yang tertera pada kemasan obat. Terakhir, tepat aturan pakai. Waktu penggunaan harus memperhatikan seberapa sering obat tersebut harus dipakai. Apakah 2 kali sehari atau tiap 12 jam, 3 kali sehari atau tiap 8 jam, 1 kali sehari, sesuai waktu awal minum obat, hanya jika perlu, sesudah makan, sebelum makan, saat perut kosong, dan terakhir saat suapan pertama. Selain tepat pemakaian obat, ada pula tepat penyimpanan obat. Obat harus disimpan dalam tempat dan suhu yang tepat agar tetap terjaga kualitasnya. Ada obat yang disimpan di suhu ruang pada 15 hingga 30 derajat Celcius dan di suhu dingin 2 hingga 8 derajat Celcius. Obat juga sebisa mungkin dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan dihindarkan dari sinar matahari. Kemudian, ada pula tanda-tanda obat yang rusak dan kadaluarsa. Untuk mengetahui apakah obat yang kita gunakan sudah rusak atau kadaluarsa, kita dapat melihat dari tanggal kadaluarsa, kemasan obat yang rusak atau terbuka, dan perubahan pada sediaan obat. Berikut adalah contoh memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat. Selanjutnya, memperhatikan kesempurnaan kemasan obat, apakah sobek atau bahkan terbuka. Untuk perubahan sediaan obat meliputi berubah bentuk, berubah warna, dan berubah bau. Berubah bentuk yaitu dari semula obat serbuk menjadi menggumpal.
tablet menjadi bubuk, salep menjadi lunak, dan kapsul yang meleleh. Perubahan warna contohnya tidak berwarna menjadi berwarna. Lalu, perubahan bau contohnya bau obat berubah menjadi tidak sedap. Terakhir, batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan dibuka. Biasa disebut dengan beyond use date. Pembuangan obat yang rusak atau kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara: pertama, hilangkan terlebih dahulu informasi yang ada pada obat dan keluarkan obat dari bungkusnya. Kemudian, obat dapat dipendam di dalam tanah atau direndam dalam air. Untuk sirup, dapat dicampur dengan air terlebih dahulu sebelum dibuang. Penggunaan obat dengan alat khusus. Saya akan menjelaskan penggunaan obat dengan alat khusus, salah satunya adalah insulin. Nah, seperti kita ketahui bahwa insulin ini digunakan untuk mengontrol gula darah pasien pada pasien dengan diabetes mellitus. Selanjutnya, mungkin saya akan langsung menjelaskan bagaimana tata cara penyuntikan insulin yang baik dan benar, dan area mana saja yang boleh disuntikan obat insulin. Nah, area penyuntikan insulin ini ada di beberapa bagian. Nah, ada di bagian lengan tangan sebelah kanan, di sini, kemudian di lengan bagian kiri sebelah sini, kemudian di area sekitar pusar di bagian perut ya, di area yang warna hijau ini, sampai ke area sebelah sini. Kemudian di area paha sebelah kanan dan paha sebelah kiri, dan dapat disuntik di sini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, tapi untuk rekomendasi, untuk kemudahan penggunaan insulin, itu lebih baik digunakan atau disuntik di area yang di sekitar pusar bagian perut. Nah, ini adalah beberapa perlengkapan yang kita siapkan, yaitu insulinnya, kemudian alkohol swab, dan jarum insulin. Nah, berikut tata cara penyuntikan insulin yang baik dan benar ya. Kita buka dulu bagian insulinnya. Nah, yang area bening ini adalah area di mana cairan insulin itu sendiri. Nah, kemudian di bagian ini itu bagian dosis insulinnya, kita dapat putar sesuai dengan anjuran dari dokternya. Nah, langkah pertama adalah kita buka jarumnya sini. Kemudian kita pasangkan jarumnya, kemudian kita putar, kemudian kita lepas. Nah, di bagian ini itu kita harus hati-hati ya, karena jarumnya ada di dalam sini. Nah, itu kita lepas bagian jarumnya. Nah, ketika jarum sudah terpasang, maka kita harus mengecek dulu apakah pemasangan jarum kita sudah benar atau belum, dengan mengecek kurang lebih 1-2 unit untuk dicek apakah jarum ini bisa mengeluarkan insulin atau enggak. Lalu kita tekan. Nah, terlihat bahwa insulinnya keluar, berarti jarum yang kita pasang sudah benar. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita putar sesuai dengan anjuran dokter ya, dosisnya. Misalnya di sini dokter menganjurkan dosis 6 unit, maka kita putar dosis pada angka 6. Kemudian berikutnya adalah bagian yang kita suntik itu harus kita swab dengan alkohol swab dulu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di bagian perut, nah ini di swab dulu, di swab. Setelah di swab, maka kita dapat menyuntikkan insulin ya. Jadi dari penyuntikannya seperti ini, kita suntikan, kemudian kita tekan sampai dosisnya menuju angka 0. Nah, setelah itu kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cabut. Posisi jempol masih tertahan. Kemudian kita lepaskan. Nah, setelah selesai penyuntikan insulin, langkah berikutnya adalah membuang jarum insulin. Nah, membuangannya ini harus hati-hati ya. Jadi kita langsung tutup dengan jarum yang besar, karena kalau kita tutup dengan jarum yang kecil, ini resiko tertusuk jarumnya tinggi. Jadi kita langsung tutup bagian jarum yang besar, kemudian kita putar. Nah, kemudian kita lepas jarumnya. Nah,
Untuk pembuangan jarum ini itu harus dilakukan di tempat pembuangan khusus untuk jarum. Kita dapat gunakan kaleng bekas, atau kalau misalnya ada ya tempat khusus untuk pembuangan jarum itu ada di beberapa tempat penjualan obat dan alat kesehatan. Nah, setelah selesai kita gunakan dan jarum kita buang pada tempat yang sesuai, kemudian insulin ini kita dapat simpan di tempat penyimpanan obat yang terhindar dari cahaya matahari langsung, dan expired date dari insulin ini setelah dibuka adalah 28 hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana menggunakan obat dengan baik dan benar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.